Pembangunan jalur jalan tembus Sleman Gunung Kidul ruas Prambanan Gayam Harjo sudah dimulai sejak 16 Mei tahun 2024. Pembangunan tahap pertama ruas Gayam Harjo Prambanan yang masuk dalam segmen B6 ini ditargetkan selesai pada akhir tahun ini. Ruas jalan ini nantinya akan tersambung dengan eksit tol di Pogoharjo yang merupakan ruas jalan tol Jogja Solo Kulon Progo yang juga sedang dikerjakan. Saat ini pekerjaan perataan jalur jalan tembus di Padukuhan Lemah Bang dan Nawung, Kelurahan Gayam Harjo sudah mulai terlihat semakin landai. Pembangunan yang dimulai dari kawasan tersebut disambungkan dengan jalan tembus di Gunung Kidul yang sudah jadi. Dari papan informasi proyek yang terpasang di sekitar lokasi yang dibangun, pekerjaan ini merupakan pembangunan jalan tembus ruas Prambanan Gayam Harjo segmen B6. Penandatanganan kontrak sudah dilakukan sejak tanggal 16 Mei tahun 2024 dengan waktu pelaksanaan pengerjaan selama 230 hari kalender dan diperkirakan akhir tahun ini sudah bisa selesai. Sedangkan anggaran yang digunakan untuk membangun di ruas ini sebesar 17,6 miliar rupiah. Sebagaimana kita ketahui, proyek yang bakal terhubung dengan eksit tol Jogja Solo ini memiliki panjang total kurang lebih 9,08 km. Pengerjaan proyek akan terbagi dalam dua segmen, yaitu segmen A sepanjang 4,73 km akan dikerjakan oleh pemerintah pusat, sedangkan segmen B sepanjang 4,35 km akan dikerjakan oleh Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta. Warga di Padukuhan Lemah Bang sangat menyambut baik adanya realisasi pembangunan jalan baru jalan tembus Sleman Gunung Kidul yang menghubungkan Kabupaten Gunung Kidul dengan Kabupaten Sleman, dikarenakan proyek ini sangat bermanfaat untuk pengembangan wilayah yang dilalui. Pengerjaan sudah berlangsung kurang lebih 1 bulan dan hingga saat ini pembuatan jalan baru terus dilakukan dan sudah mulai terlihat seperti adanya pelebaran maupun pengeprasan bukit yang akan menjadi jalan baru. Pembangunan jalan tembus Sleman Gunung Kidul ini sudah direncanakan sejak lama dan sudah dilakukan secara bertahap sejak tahun 2017. Namun demikian, ruas yang terbangun belum sepenuhnya dari rencana 28 km dan baru terbangun di wilayah Gunung Kidul sepanjang 18,5 km. Sedangkan ruas jalan yang akan tersambung dengan eksit tol Jogja Solo di wilayah Sleman atau tepatnya di Gayam Harjo Prambanan Sleman sepanjang 9,08 km masih belum terbangun seluruhnya. Saat ini pembangunan dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang ada. Untuk pembangunan di ruas Gayam Harjo hingga Prambanan sudah dibuat kajian dan diperkirakan membutuhkan biaya sekitar 555 miliar. Dari rencana pembangunan di dua segmen ini, pekerjaan segmen A atau sisi barat mulai dari wilayah Prambanan hingga Padukuhan Melakan Sambirjo akan dibangun melalui program Inpres Jalan Daerah dari pemerintah pusat, dengan total di ruas ini memiliki panjang sekitar 4,73 km. Sedangkan pada tahun 2023 sudah terbangun sepanjang 1,2 km dengan memanfaatkan program Jalan Inpres Daerah. Untuk tahun ini sedang diajukan program yang sama untuk membangun sepanjang kurang lebih 1,75 km yang akan melanjutkan jalan tembus di sekitar tebing Banyunipo. Sedangkan segmen B memiliki panjang 4,35 km dari Padukuhan Lemah Bang Gayam Harjo menuju Melakan Sambirjo di Kapanewon Prambanan, dan ruas ini direncanakan dibangun oleh pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kali ini kita akan melihat kembali proyek jalan tembus Sleman Gunung Kidul yang ada di Gayam Harjo Prambanan Sleman. Bagaimana kondisinya? Ikuti perjalanan saya kali ini. Salam sehat, tetap semangat, tetap berkarya untuk negeri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Hari ini saya berada di Jalan Tembus Sleman Gunung Kidul, tepatnya di perempatan Bobung di depan saya ini ya teman-teman ya. Di sini adalah perempatan Bobung yang dulu pertigaan, sekarang jadi perempatan, dan ini merupakan jalan baru ruas Bobung hingga Tawang, dan nanti kita akan sampai ke Gayam Harjo untuk melihat kondisi terkini proyek Jalan Tembus Gunung Kidul Sleman yang dilanjutkan di ruas Gayam Harjo hingga Boko Harjo. Dan salah satu dari keunikan di jalur ini adalah melintas di perbukitan Gunung Kidul di area kawasan Gunung Api Purba ya teman-teman. Dan ini satu jembatan di Bobung, ini namanya malah jembatan Tawang kayaknya. Kita akan naik terus teman-teman. Ini ada kemiringan ya. Ini saya kebetulan menyalakan aplikasi Ulysses ya. Ini untuk melihat dari kemiringan dan juga rutenya ya. Kita akan lihat nanti seperti apa ya dari perempatan Bobung nanti sampai ke proyek jalan baru yang ada di Gayam Harjo, tepatnya di Dusun Lemah Bang dan juga Nawung di Kalurahan atau Desa Gayam Harjo. Dulu ketika proyek berlangsung di ruas Bobung hingga Kedung Kandang, ini cukup unik karena proyek ini nanti melewati sebuah jembatan yang berada di atas air terjun ya teman-teman. Hanya air terjunnya musiman. Nah ini dulu jadi pro kontra ya. Jadi ketika pembangunan awal itu jadi pro kontra, ada yang komentar kenapa harus lewat situ, kenapa harus dilewati jembatan gitu ya. Karena memang dulu air terjunnya itu air terjun bener-bener air terjun asli gitu ya, walaupun itu adanya itu ketika ada air musim hujan ya, atau ada air lah gitu. Jadi kalau ke kemarau panjang itu kering gitu ya air terjunnya, dan nanti di bawah jembatan masih ada tetapi sudah berubah karena terkena proyek. Jadi untuk air terjun Kendang di sebelah kiri ini sudah terkena proyek, jadi berbeda dengan yang dulu yang asli ya teman-teman. Dan di depan inilah jembatan Kedung Kandang, salah satu dari ruas yang di wilayah Kabupaten Gunung Kidul ya teman-teman. Kita akan coba menengok ke bawah teman-teman ya. Jadi ini adalah salah satu air terjun musiman yang ada di bawah sana teman-teman ya. Di bawah sana itu ada air terjun musiman, dan sekarang tidak musim hujan, ternyata juga tidak ada aliran airnya ya teman-teman. Dan kalau dulu memang juga sama, ketika musim hujan itu ada aliran airnya ya. Kita akan lanjutkan teman-teman perjalanan kita untuk menuju ke proyek Jalan Tembus yang sedang dikerjakan di ruas Gayam Harjo hingga Boko Harjo ya, yang saat ini baru di segmen B6 yang dikerjakan di sisi Gayam Harjo. Nah teman-teman semua, di sisi sebelah kanan atas ini ada lokasi untuk bumi perkemahan, dan ini merupakan juga salah satu pemasukan daerah dari wilayah kawasan Ngelanggeran, di mana bumi perkemahan itu berada di atas Kedung Kandang atau juga terkenal dengan kawasan Kedung Kandang ya teman-teman. Dan yang fasilitas yang ada kali ini juga ditambahkan di area Ngelanggeran ini dengan dibuatnya sebuah
area parkir terpadu atau tempat parkir terpadu atau terminal terpadu untuk digunakan bagi wisatawan yang akan berkunjung di kawasan Gunung Api Purba ini, yang sebenarnya memiliki beberapa keunikan juga, baik itu Gunung Api Purbanya, kemudian ekowisatanya gitu ya. Dan di depan kiri inilah calon kawasan terminal terpadu ya, yang kali ini belum selesai 100% ya, jadi masih terus dikerjakan nantinya. Dan ini salah satu tampilan saat ini kondisi dari terminal terpadu di kawasan Ngelanggeran ya. Kita akan terus dari perempatan Ngelanggeran ini, kita akan terus lurus terus, nanti akan melewati Tawang dan juga Curug Gede atau Gunung Gede ya, yang ada air terjun juga. Di sana juga air terjun musiman, yang mana air terjunnya juga ketika banyak air akan terlihat lebih kenceng ya. Dulu saya pernah mengekspos, nanti kalau ketemu videonya saya tampilkan, kalau enggak saya tampilkan gitu ya teman-teman. Dan kalau teman-teman yang besok ngelaju ya, atau setiap hari ke area Yogyakarta di wilayah utara ya, itu nanti lebih enak lewat sini kalau sudah jadi semua. Jadi ini nanti akan tembus hingga ke dekat dengan Candi Boko ya, di sebelah selatan Candi Boko. Ini tembusnya ini sekitar 28 km diukur dari Gading Playen ya, Gading Playen di sekitaran lapangan terbang Gading ya. Dan kalau teman-teman lewat sini, pemandangan alamnya cukup menarik ya, dan bisa membuat refresh bagi kita jika berkendara secara santai di sini ya, dan bisa melihat pemandangan Gunung Api Purba Ngelanggeran juga ya, dan persawahan terasering ya yang ada di sini juga bisa teman-teman lihat bersama ya. Nah, ini kita sudah sampai perempatan Tawang yang sekarang menjadi perlimaan ya, karena sudah ada jalur baru tambahan, yaitu jalan tembus Sleman Gunung Kidul. Nah, untuk rute dari Tawang ini hingga Gayam-Harjo ini sudah jadi sebelumnya, sudah lama, sekitar 2018 ya, itu sudah jadi di jalur ini, dan ini sudah tersambung dengan Sleman melalui jembatan Sembada Handayani. Dan tentunya banyak rekan-rekan sekalian yang mungkin sudah sering melewati jalur ini sejak tahun 2018 ya. Nah, rute yang ada di sini di area perbukitan Gunung Gede atau Curug Gede ini memang cukup hati-hati kalau lewat sini, karena cukup curam untuk turunannya dan juga kelokannya ini. Dan ini juga nanti teman-teman bisa memantau di aplikasi Ulysses yang saya tampilkan ya. Mudah-mudahan nanti bisa saya tampilkan juga ya, walaupun sudah beberapa kali ya. Dan ini keunikan dari batu-batu yang ada di samping kiri ini memang termasuk bantuan purba. Dan teman-teman kalau berhenti di area sini itu bisa memandang Gunung Merapi ya. Di depan sana itu nampak Gunung Merapi, tapi saya tidak bisa mengezoom ya dari sini ya, karena kamera saya menggunakan GoPro ya, jadi tidak bisa saya zoom ya. Mungkin nanti ketika editing kalau sampai. Dan ini sudah mulai turun dari perbukitan belakang tadi, ini sudah mulai turun sampai nanti sampai di jembatan Sembada Handayani, itu titik paling rendah dari jalur jalan tembus Sleman Gunung Kidul yang ada di ruas Tawang hingga Gayam-Harjo ya. Dan ini masih turun terus ya, masih turun terus. Dan bagi pengendara yang menggunakan kendaraan besar seperti bis, ini sepertinya
di ruas inilah yang harus hati-hati. Dan ini terlihat di sebelah kanan ini seperti ada batu, ini untuk kayaknya untuk mengganjal ya, kayaknya untuk mengganjal. Dan ini kalau dari arah Gunung Kidul memang turunan ya, kalau dari arah Sleman ini tanjakan. Dan setelah ini kita akan sampai di jembatan Sembada Handayani ya teman-teman. Nah ini ya teman-teman ya, jembatan Sembada Handayani ya, yang diresmikan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Hamengkubuwono ke-10 ya. Ini Januari 2018 ya, bener ya berarti ya. Jadi kemungkinan ini jalannya juga dibangun di tahun 2018-2017 ya, sekitar 2017-2018 kemungkinan. Nah setelah inilah kita sudah memasuki Sleman nih teman-teman. Di depan ini sudah Sleman ya, sudah Sembada ya. Sleman Sembada, Gunung Kidul Handayani, sehingga jembatannya diberi nama Jembatan Sembada Handayani. Oke. Kita akan naik ya, ini kalau dari Gunung Kidul kita naik. Dan kita akan melihat nanti progres perkembangan jalan tembus Sleman Gunung Kidul yang ada di Gayam Harjo, tepatnya di Dusun Lemahbang dan juga Nawung ya. Nawung Ponawang ya, Nawung kayaknya. Nah di depan sana ya teman-teman. Nah proyek ini nanti akan kita lihat, mungkin hari ini sudah ada plakatnya. Kemarin saya beberapa kali untuk plakat proyeknya tidak terlihat ya. Kali ini kita akan melihat ya. Ini sudah dimulai dari pertigaan ini, sudah sejak lama ya. Nah ini teman-teman ya. Nah ini sudah cukup lebar sekarang ya untuk jalur ininya ya, cukup lebar sekali. Cukup lebar sekali jalannya, sudah mulai ya. Perataannya juga sudah hampir selesai juga ini. Dan ternyata makam yang di sebelah kiri ini tidak terkena ya, tetapi mepet sekali teman-teman ya. Makam di sebelah kiri ini mepet sekali, dan mungkin tidak ada yang terkena atau pemindahan ya barangkali ya, tapi hanya mepet ya dengan makam. Dan besok ini jalan barunya ya teman-teman. Nah ini sudah dilebarkan seperti ini teman-teman. Nanti kita akan terbangkan drone ya, dan di depan sana kita sudah bisa melihat ya kondisi terkini dari jalur jalan tembus Sleman Gunung Kidul yang ada di Gayam Harjo ya teman-teman.